Pekerjaan sebagai perawat di antara hidup dan mati seseorang, pasiennya nggak ketolong. Ini harus saya tekuni. Saya yakini pekerjaan ini adalah ladang pahala buat kita. Ini harus jadi tempat sumber rezeki saya. Sebagai laki-laki, jangan takut untuk jadi perawat ya. Perawat itu keren. Welcome to dunia nakes. Guys, selamat datang di dunia nakes. Siapa ya? Perkenalkan, nama saya Aris Purwanto. Asalnya mana, Mas? Oh iya, asalnya dari Pati. Kerjanya apa nih? Pekerjaannya banyak. Sombong amat. Pekerjaan sebagai perawat. Oke, nah panggilannya siapa, Mas Aris ya? Panggilannya Aris. Aris. Iya. Terkait dengan pekerjaannya Mas Aris ini Oke. sekarang nih. Kan perawat, hal-hal unik dari seorang perawat tuh apa aja sih? Unik atau yang gimana ini ya? Ceritanya gini. Ya. Salah satunya kalau kerja jadi perawat itu, kita itu di antara hidup dan mati seseorang. Ini cerita waktu kerja di rumah sakit ya. Nah, di rumah sakit itu sering kita ketemu pasien dengan kondisi yang kritis. Kalau nggak buru-buru kita tolongin ya bisa cepat lewat. Ya kalau kita mendapatkan pasien yang seperti itu, terus kita bisa mensupport sampai dia pulih, oh itu rasa puasnya atau rasa bahagianya sangat-sangat sekali, 1000% itu kalau dapat kayak gitu. Mantap. Jadi kita anggapnya pekerjaan perawat itu ya pekerjaan mulia. Tadi ya ada sebuah kepuasan kalau misalnya menolong orang itu sampai sembuh. Nah, Iya. Oke, nah kan banyak dari orang tuh yang taunya perawat tuh cewek ya, jarang perawat cowok. Nah, ada nggak sih istilah perawat untuk cowok? Memang peminatnya sedikit. Sebagai laki-laki jangan takut untuk jadi perawat ya. Perawat itu keren. Sebenarnya perawat ini tuh cita-citanya Mas Aris bukan sih? Jujur dulu waktu selesai SMA pilihannya pengen jadi IT atau komputer lah, kerja di dunia IT. Udah ikutan seleksi, akhirnya nggak lolos. Yang kedua setelah nggak lolos jadi IT ya pengen jadi guru, tapi nggak direstuin sama orang tua. Orang tua sukanya kalau anaknya ini jadi perawat. Ya udah, daripada nggak sekolah, ikut-ikutan aja. ada juga nggak sih Mas ya? Orang sih ada sih beranggapan kalau perawat tuh cewek. Dan waktu daftar itu kayak ada beban nggak sih? Kalau saya sih ya senang, ya kan, nggak banyak saingan gitu kalau nyari pacar. Oke, nah, siap nggak sih Mas jadi perawat selama berapa tahun nih Mas Aris? Sekitar lulus tahun 2012. Udah lama ya? 2012 berarti hampir 10 tahun, karena mulai kerja itu 2013. Jadi kurang lebihnya ya 8-9 tahun ini jadi perawat. Oke, ada suka dukanya nggak? Sukanya ya bisa menghasilkan pundi-pundi dari pekerjaan ini. Yang kedua juga kita yakini pekerjaan ini adalah ladang pahala buat kita gitu. Jadinya kan kalau kita menolong orang ya kan, keluarganya sampai berterima kasih pada kita, itu kepuasan tersendiri buat kita. Kalau untuk dukanya ya salah satunya kalau yang kita nemuin pasien tapi kita nggak bisa tolong dengan akhirnya meninggal, itu juga sedih bagi kita. Apalagi kalau pasiennya tuh harapan hidupnya masih bagus lah atau masih muda, tapi pas datang udah kondisinya jelek, kita usahakan tetap nggak bisa. Seperti pas pertama kali kerja nih, dulu saya kerja pertama kali di IGD, salah satu rumah sakit ibu dan anak. Nah, namanya baru lulus kan,
dapat kasus tuh namanya DSS atau Dengue Shock Syndrome. Itu komplikasi dari demam berdarah atau kondisi yang terparah dari demam berdarah. Nah, waktu itu saya baru kerja sekitar 1 bulan, jadi belum begitu tahu nih bagaimana DSS itu. Nah, suatu ketika itu ada remaja umur 17 tahun, itu orangnya memang besar sekali, sekitar kalau ditimbang 100 kilo. Datang udah kondisi lemas, bawa hasil lab dari rumah sakit sebelumnya. Nah, saya belum tahu begitu paham tuh tentang DSS. Pas datang udah kondisinya kayak ngantuk-ngantuk. Terus kita pasang infus segala macem, kita cek kondisinya, tetapi kita observasi 1 jam 2 jam nggak ada perubahan. Terus kita coba untuk carikan rujukan karena kondisi DSS memerlukan ruang intensif atau ruang ICU. Nah, setelah kita cari-cari ternyata nggak dapat karena ruang ICU di setiap rumah sakit itu memang jumlahnya terbatas. Kemungkinan kalau rumah sakit yang swasta itu ICU-nya cuma 1-2. Kalau mungkin rumah sakit umum paling banyak juga 10. Itu susah banget nyari ICU. Akhirnya setelah beberapa jam kita observasi, pasiennya nggak ketolong. Kita itu sampai kebayang-bayang lah istilahnya, karena baru pertama kali lulus ketemu pasien dengan kondisi yang sangat kritis. Nah, itu cerita dari saya. Jadinya kalau kita bisa menolong dan bisa menyelamatkan, itu adalah ladang pahala buat kita. Oke. Mantep banget nih. Ya, sedih kalau diceritain. Ya, iya. Dan itu tidak akan terlupakan ya Mas ya. Terlupakan sampai sekarang masih. Iya, sebuah pengalaman hidup dalam bekerja. Asik. Oke, nah capaian-capaian apa aja yang udah Mas Aris dapatkan sebagai seorang perawat yang sudah 10 tahun menolong buana di dunia perawat? Capaian-capaian banyak sekali. Sombong amat. Ya, yang pertama kita memang berawal dari anak rantau nih, pergi dari kota kecil ke ibu kota. Asalnya mana Mas? Oh iya, asalnya dari Pati. Iya. Pati. Jangan lupa mampir ke Pati, Pati kota bumi Minatani. Banyak bandengnya. Banyak bandengnya. Oke, jadi berawal dari ngerantau dari Pati ke ibu kota, ke Jakarta, itu tahun 2013. Nah, emang kondisinya nekat karena emang saya nggak dari keluarga yang berada. Jadi orang tua saya tuh, ibu saya dagangnya pakai sepeda keliling. Kalau bapak saya petani. Ya alhamdulillah, walaupun punya 1 petak sawah tapi punya sendiri. Terus waktu kuliah juga mati-matian lah untuk menghidupi atau berkuliah itu. Jadi capaian yang saya dapat selama 9 tahun ini cukup banyak. Yang pertama, alhamdulillah bisa merenovasi rumahnya orang tua. Karena tekad dari awal untuk pergi ke ibu kota atau ngerantau itu untuk merenovasi rumah orang tua. Jadi sebelum rumah orang tua bagus, nggak bakalan nikah. Itu sih tekadnya. Alhamdulillah rumah udah bagus, terus pas banget ketemu jodoh juga nggak lama dari itu. Memang ya karena kita ada tekad, doa dan usaha, ya alhamdulillah udah tercapai. Jadi yang pertama bisa renovasi rumah, dapat jodoh juga dari perawat. Mantap. Nah, gitu. Wes mantap banget nih. Nah, terakhir pesan-kesan kali ya buat calon-calon perawat di sana, khususnya nih Mas, khususnya Ya. yang cowok, karena jarang nih ya. Nah, untuk yang mau ngambil jurusan keperawatan atau yang sedang kuliah keperawatan, yang nomor 1, kalian harus ikhlas. Ya, ingat kalau kalian datang dari keluarga yang kurang mampu,
itu kalau kalian sampai putus kuliah, sangat mengecewakan orang tua. Selalu ingat itu, karena jujur dari awal masuk kuliah saya juga malas-malesan di semester awal, tapi balik lagi ngelihat kerja keras orang tua, akhirnya ya nggak tega. Ini harus saya tekunin, ini harus jadi tempat sumber rezeki saya gitu. Jadi pokoknya harus ikhlas. Nah, untuk laki-laki jadi perawat ya no problem ya kan, sekarang udah banyak ya kan perawat laki-laki. Pokoknya sekalinya ngambil jurusan harus ditekunin, harus ikhlas. Ingat perjuangan orang tua kalian, karena belum tentu kalian kuliah pakai uang sendiri ya kan. Kebanyakan pasti menggunakan uang orang tua. Kalau kalian pakai uang sendiri pasti kalian memilih jurusan yang kalian suka. Tapi kalau kita biayain orang tua, ya kita harus menghargai kerja keras orang tua. Walaupun kita nggak suka pekerjaan itu, tapi percaya deh, setelah mendapatkan gaji dari pekerjaan itu, setelah mendapat teman-teman yang best friend lah, kalian akan tekun untuk menjalani pekerjaan itu. Itu aja saran dari saya. Oke, thank you Mas Arif Oke. sudah berbagi pengalamannya. Siap. Semoga banyak yang menginspirasi di Amin, luar sana, amin, dan amin, amin. semoga Mas Arif sukses selalu. Amin. Oke, see you next See you. time.